Ngopot, Bu. Ngopot, Bo. Ngopot, Bu. Ngopot, Bo. Ngopot, Bo. Ngopot, Bo. Ngopot, Bo. Ngopot, Bu. Ngopot, Bu. Halo Bo Ngopot, mau tahu apa itu Ngopot Bo? Yaitu program baru, ngobrol santai bersama narasumber dengan berbagai informasi dan klarifikasi di sekitar Kota Batang. Jangan lupa subscribe, share, and like ya. Ngopot Bo! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ketemu lagi bareng dengan kesayangannya acaranya kita semua ya. Seperti biasa di Ngopot Bo. Saya mau dengar suaranya lagi, Ngopot Bo. Asik ya. Suara yang keras itu membuatkan semangat dan malam hari ini kita kumpul di sini semua karena musik. Nah, dan malam hari ini juga membuat saya dikasih kesempatan ngobrol sama para musisi. Tuh kan, kalau para musisi, para pemain musik ataupun di bidang entertain itu ngobrolnya enak, santai dan harus ada kejujuran loh ya bapak-bapak tercinta di sebelah kan asik sih. Jadi kita di sini dan malam hari ini kebetulan kita ada di tempat Hotel Istana Pekalongan. Nah di Hotel Istana Pekalongan ini kebetulan acaranya adalah Temu Kangen ya, Temu Kangen Dinner Rock bersama The Walker. Dan malam hari ini mungkin bisa dilihat kita ada GM Hotel, terus ada tamu kehormatan, tamu undangan semuanya ada kumpul di sini. Nah di malam hari ini tema kita adalah biarkan musik berbicara. Nah saya mungkin kenalin dulu kali ya. Ini di sebelah kanan saya kenal beliau bisa dibilang baru ya, enggak sih udah lama tapi ketemunya baru berapa menit. Panggilnya jangan beliau dong. Oh gitu, maunya dipanggil Belau. siapa? Hah? Belau. Belau, belau berarti biru. Beliau jadi kayak suka tausiah, itu asana. Ya, lomba-lomba ngopot gini nih kalau ketemu sama orang musik. Oke, salah satu saya bilang abang ya, abang ini saya panggilnya Bang Hasan. Beliau salah satu MC kondang. Udah pernah diet ya Pak ya, kalau acara musik apapun yang bertemakan asik pasti ada Bang Hasan. Kenapa Bapak? Oh juga di Batik TV, oh iya jelas. Tit, aku jadi iklan ya, boleh nggak ini? Oke nanti berapa persen deh. Oke, salah satu mereka juga di beliau adalah, oh enggak, kalau beliau enggak ya. Abang satu ini cukup familiar di Kota Pekalongan ya. Jadi saya panggilnya Bang Hasan. Apa kabarnya Bang Hasan, sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin, luar biasa malam hari ini. Apa yang dirasain? Saya merasa saya dapat energi luar biasa melihat bapak-bapak, om-om yang jauh di atas saya, semangatnya melebihi saya. Oh tepuk tangannya dong gitu ya. Kenapa bisa begitu? Iya. Kenapa bisa bilang gitu? Tadi sempat nervous gak waktu mau maju ke sini? Aku ngapain ke sini gitu? Nervous pasti ya, karena ini kan senior saya semua. Zaman saya SMP, SD sudah melihat Iya. beliau-beliau sudah ada di panggung, sudah berkesenian, sudah mewarnai musik, mewarnai Iya. Kota Batang, Pekalongan, dan Iya. sekarang saya di depan beliau-beliau. Ini suul adab. Terus saya langsung sapa di sebelah kanannya ada Bang Denny. Saya panggilnya Mas Denny ya. Saya kenal beliau. Beliau juga cukup punya banyak komunitas. Bukan hanya di Batang aja tapi di Lampung juga ada. Apa kabarnya Mas Denny? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Udah alhamdulillah semangat udah beliau. Apa yang dirasa waktu pertama kali diajak ngobrol di sini? Surprise ya. Iya Enggak, benar-benar. surprise bener. Feelingnya apa ya, gue berasa kayak anak TK masuk ke dunia Yakin. baru diawasin sama. Benar, Iya benar. benar. Kita bukan siapa-siapa di sini. Dilarang merendah harus ngomong jujur ya di sini ya. Oke. Sama seperti itu. Asik. Ini Tapi kemarin tawaran pertama dari Mas Bram tuh, Mas Bram Gimana? telepon aku, dia terus bilang, gimana? Enggak, dia tuh racun tuh, orangnya racun tuh. iya. Oh dia Bener. racun ya, racun kenapa? Yang dia tawarkan tuh adalah, San mau nggak besok ikut acara ngopot Mbo, malah belum bilang acaranya ngopot Mbo. Cuman dia bilang bahwa kita ada acara musikan, terus di sana ada talk show, ada sharing-sharing about music like that. Terus maukah kamu gitu, tapi rano bayarannya. Langsung to the point, Bo. Ya Allah.
Iya, nggak apa-apa. betul. Nggak apa-apa ya. Berbagi inspirasi, berbagi Iya, cerita. iya, Biar iya, anak-anak muda, Iya. generasi di bawah kita. Iya. Wah, gitu loh, gitu. Terus, Betul, karena semangat yang ditawarkan sama Mas Bram itu dia nawarin biar kita ada sharing tentang bagaimana mewarnai musik, menjadi Terus? musik lebih maju, apalagi menjadikan musik menjadi pendapatan. pertanyaan saya, kegiatan sekarang Bang Hasan apa? Kegiatan sekarang MC masih. MC tetap ya. Terus, Terus bikin lagu. bikin lagu. Berarti musisi dong, karya dong. Iya, kemarin baru Seniman aktif, Seniman aktif. aktif, oke? aktif. Iya, karena bisanya cuma itu sebenarnya. Enggak, jangan merendah dong, jangan merendah. Saya Baru tahu bisanya cuma kemampuan itu. Padahal sudah diramal ya. Sudah diramal seorang bahwa aku tuh suatu saat jadi juragan besar, tapi nggak tahu usaha apapun gagal terus. Siapa tahu juragan musik siapa tahu ya. Ini curhat ini. Oh, curhat ya? Pak, ini sebenarnya curhat ya. Jadi buat semua yang nonton, dia punya usaha apa sih? Usaha apa sih kamu tuh? Ya itu paling mau ditanyain gitu. Tapi gagal semua usahanya. Belum jodoh. Tapi Iya. mungkin di entertain ini yang jenengan bisa jadi sukses. Nah maybe, karena ini cerita apa gimana nih? Iya, loh, Cerita boleh ya? Ih, kita ngobrol nih. Nanya aja kegiatannya. Jadi saya MC tuh. pun sebenarnya MC ya, Iya. MC sama musik ya. MC sama musik. Jadi langsung cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa. Jadi MC Mas sama Denny- musik mana yang lebih cinta? Iya, jadi- MC sama musik mana yang lebih cinta? Jadi aku jadi MC itu karena musik. Iya. Oh, oke, stop. Jadi awalnya untuk menjadi MC itu adalah lewat musik dulu Lewat ya? musik, Berarti ya. the first adalah musik dong? Musik betul. Oke. Sampai aku sekarang di depan semua yang ada di Audiens karena semua musik penonton, juga. oke. Karena musik. Nah, jadi pertama awal dulu zaman 90-an kan banyak festival band ya. Nah, di awal itu dari SMP aku mulai beli gitar, terus belajar gitar. Tiap SMP itu libur 2 tahun cuma buat nonton acara festival musik. Orangnya dua, jangan Oh iya, sono sana ini ya. terus. Cuman buat nonton acara musik. Tuh, kameranya di sono sama iya. di sono. Nah, gitu. Nah, Penontonnya. akhirnya dari Terus, situ kita kenalan sama teman-teman musik, terus berkomunitas sama teman-teman musik. Biasanya kan dulu suka komunitas suka bikin acara sendiri, festival sendiri seperti itu ya. Nah, suatu hari itu MC-nya datangnya telat. Harusnya start mulai jam 10. udah nyambung. Betul, datangnya jam 11 apa gimana harus dibuka, terus aku suruh nge-MC. Berawal dari situ sampai sekarang. Oke. Iya. Musik pertama kali apa yang paling senang? Kalau ngomong musik ya, karena pertama kali musik kan? Nah, itu dia. Jadi kenapa aku seneng musik karena aku nonton Rhoma Irama sebenarnya. Tapi semua genre bagus loh. Jadi seseorang tuh bisa jadi dari dungdat ya, dangdut. Oke. Aku tuh nonton lagi Rhoma- hit loh dulu zaman Aku dulu. kan. zaman dulu nonton Rhoma Irama, film-filmnya kan temanya musik-musikal semua ya. Nah, sampai suatu film Tar dulu. Lu Iya. berkelana nggak? Berkelana. berkelana nonton kelas 1, kelas 2. Dan yang paling awing itu film yang judulnya Jaga Suara ya. Jadi gue bayangin, wah keren banget ya, ganteng, ceweknya cantik-cantik, Terus apa? jagoan, Kelihatan terus ya. suaranya kalau bagus. MC kelihatan banget ya. Kelihatan ya. MC itu kayak gini. Jadi awal dari musik terus munculnya jadi MC. Mungkin dengan musik itu orang terbiasa atau harus di depan umum. Jadi membuat itu bisa salah satunya ya. Bisa, Nah, seperti sekarang itu. untuk Om Denny, Mas Denny ya, aku biasanya panggilnya Om, ini manggil kayak anakku deh jadinya. Oke, Mas Denny aktivitas sekarang apa? Saya boleh tahu. Oke, boleh sambil diminum loh ya. Oke. Sementara ini aku lagi concern untuk membangun musik di daerah Batang. Oke. Karena kepedulian kami bahwa musik Batang itu selalu dilewatin terus oleh beberapa pelaku seni. Dilewati oleh beberapa Ya. pelaku seni. Contohnya ketika ada kegiatan event di Semarang, di Tegal, atau sekitarnya yang namanya kota Batang itu selalu dilewatin. Oh. Sehingga kami tergerak untuk mencegat mereka. Batang juga bisa loh didatengin. Batang tuh ada loh, Ya. Batang tuh hadir loh gitu ya. Nah itu Oke. sementara aku lagi concern ke situ. Lagi ke situ. Oke. Kemarin tuh ya, kalian berdua itu dihubungin sama tim Ngopot Bos. Sibuknya luar biasa mereka berdua itu. Sampai tim dari pencari berita kita tuh luar biasa Mbak. Ini angkat tangan deh, beliau luar biasa super sibuk banget ya gitu. Bayangin gak sih? Kemarin kemana sih kalian berdua? Susah banget sih, tapi sebenarnya ikhlas kan ya di sini ya, di acara Banget, Ngopot Bos. banget. Ikhlas Terima ya. kasih banget, terima kasih Oke, banget. thank you banget. Nah, terus nih ya, ngomong tentang musik nih ya. Oke, saya ingin tanya, apa sih yang terjadi di fenomena musik di tahun sekarang? Menurut Bang Hasan?
Kenapa harus aku dulu? Iya dong, kan tadi udah Yang senior gantian. dulu. Oh, sama aja gitu ya. di Nggak depan enak kita ya. lebih senior loh. Nanti baru kita kelempar ke sana. Oh gitu ya. Fenomena musik yang terjadi saat ini gimana? Kalau di zaman kita dulu kan, zaman kita saya merasa tua ya deket sama mereka. Enggak, saya muda kok dulu. Itu kan iklan lagi. Tuh kalau pala kayak gini nih susah Pak, bener banget tau gak sih? Fenomena. Fenomenanya apaan? Kayak apa Mas Denny, menurut Mas Denny? Oke Bang Denny deh, dia kayaknya laginya mikir gitu ya. Ya, Fenomena apa? ini yang ditanya lo apa gue sih? Kita berdua. Sebenarnya berdua sih, dari Kalau sudut Pekalongan menurut sama Batang. pandanganku ya, Ya. fenomenal musik Indonesia terutama di Batang dan Pekalongan itu adalah fenomenal yang latah. Fenomena yang latah. Ya. Di Maksudnya gimana tuh? Di mana pelaku seniman itu melakukan sesuatu hal-hal yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Contoh, nggak usah normatif, kenapa sih kayak di Enggak, kantor saya merasanya. contohnya simpel deh. Apa? Ketika ada seseorang yang dia bisa memviralkan sesuatu karya, Oke. baik itu karya pribadi ataupun karya milik orang lain, Oke. itu teman-temannya atau lingkungannya menduplikat. Cover gitu ta? Ya, salah satunya cover Oh. di segala line, termasuk pelaku seni yang ada di kafe pun. Ini lagi fenomenalnya lagi bermain akustik. Jadi sehingga yang namanya anak band itu balik lagi ke akustik. Makanya aku agak kurang surprise dengan industri musik sekarang ini. Beda dengan eranya kita tahun 80, 90. Contohnya kayak The Walker yang tadi ya? Oh banget, aku sangat respect sama abang-abang The Walker. Oke. Karena jujur aja, sebenarnya musik itu nggak harus pakai akustik kok. Oke. Dengan full band seperti ini masih asik, masih nyaman gitu. Heeh. Kenapa harus itu salah satunya ya. Salah satunya itu. Terus yang kedua, mereka tidak ada patokan gitu. Gak ada patokan sebuah karya. Ya, karya itu mau kemana sih? Ha. Untuk apa sih? Dan bagaimana sih mengapresiasinya gitu. Sehingga ada kesan karya itu monoton, stuck dan ya gitu-gitu aja. Ini lagi musimnya vokalis cewek solo semua. Solo Solo semua. semua. Gitu, cowok semua. Jilbaban semua. Ah gitu ya, aduh gak Ya. enak dong. Iya enggak? Gimana? Misalnya Ente- cowok, ente misalnya cowok. Jawab. Ya, Iya. Hah? nggak apa-apa lo bantah, nggak apa-apa, gue demen. Oke. Terus Harus, kalau terus- itu gak hidup. ada fenomenal 3-5 tahun yang lalu adalah solois dangdut. Di mana era lagu Melayu bergeser pada dangdut. Bendangdut, oke. Itu penyelenggara segala macam nggak mau ngundang band. Dangdut Ini- semua ya. Iya, gue pengen solo dangdut aja deh. Lebih simple, dia cuman sendirian, nggak ribet. Iya. Padahal dulu kita yang namanya anak band, kalau bisa 20-30 orang kita bawa. Player, ada kru, ada manajemen. Apa memang fenomenanya sekarang harus begitu atau bagaimana sih? Menurutku seperti itu, nggak tahu kalau menurut Mas Hasan. Silakan. Kalau Mas Hasan gimana? Fenomena kayak gitu tuh gimana? Aku nanya deh. Dari sudut pandang kan jenengan Iya. udah banyak ya di dunia Pekalongan Oke. gimana? Sama nggak? Sebenarnya kita sama-sama di daerah ya. Di daerah Iya. tuh memang kita kan nggak Tahu bisa. nggak sih kalau kata psikolog ya ngomong ambil garuk-garuk itu menunjukkan kepalsuan. Iya. Ayo kebuka. Maksudnya di daerah ini Ayolah. kita nggak bisa ngelit sesuatu memang. Kita tapi beruntung kan hari ini kita sudah ada YouTube, sudah ada Facebook, sudah ada Instagram. Jadi everyone, setiap kita bisa post karya-karya kita, bisa kasih tahu kabar ke semua orang bahwa ada sesuatu yang kita buat selain juga ada di Jakarta sama kota-kota besar seperti itu. Nah memang problem kita sebagai orang daerah memang seperti itu salah satunya Mas Denny. Contoh Dan itu bisa nggak sih? Masa harus jadi kalau problem jadi gitu doang diterima gitu? itu problem yang memang harus kita terima. Terus kita balik menjadi satu Bantah tantangan. dong, bantah gitu loh. Enggak, gue lebih nggak setuju kalau dibilang kita ini orang daerah. Apa ceritanya Setuju. orang Jakarta? Jakarta juga daerah kok. Iya. Daerah Daerah istimewa. ibu kota. Daerah. Daerah juga. Sorry nih bro, gue nggak sepaham dengan. Iya lu. nggak apa-apa. Aku senang kalau narasumbernya berantem ini aku senang, aku berhasil gitu loh. Jadi ada kedekatan secara nggak langsung. Iya. Tapi sebenarnya mereka baik-baik loh, mereka swear deh support banget. Nah, Nah. terus lanjut. Nah akhirnya ketika kita dicap daerah seperti Kalongan sama Batang pasti orang melihatnya lebih ke Pekalongan Ya. daripada Batang seperti itu. Tapi lah itu dia karena sekarang sudah ada berbagai macam platform yang sebenarnya Yes. kita bisa tunggangi, kita Ya. bisa manfaatkan.
kita bisa expose sedemikian rupa, maka sebenarnya kalau sekarang kesempatannya sama sebenarnya. Jakarta, bahkan Amerika, dengan Batang sebenarnya sama kesempatannya. Sebenarnya sama. Kesempatannya sama. Melalui media-media tersebut. Oke. Nah akhirnya pinter-pinternya kita meng-create produk kita, meng-create karya kita, akhirnya bisa menjadi, ya biar caranya bisa viral, biar caranya bisa banyak orang mendengar, biar caranya orang bisa suka sama kita, biar caranya memang harus pakai gimmick sebodol mungkin bikinlah. Jadi mungkin catatan gini ya, kalau kalian mau viral, kalian kasihkan dong yang terbaik. Jangan yang salah yang jadikan viral loh ya. Nah PR-nya jadi banyak akhirnya Mbak. Iya, karena orang-orang yang viral yang kita lihat itu banyak konten-konten yang semi S, Betul, belakangnya H, betul. Iya, tit iya. gitu ya. Iya. Dan jadi banyak kesalahan, jadi kalau mau viral aku mendingan salah deh. No, tidak seperti itu dong Iya, harusnya. iya, iya, Aku iya. betulin loh ya, aku betulin di sini. Ini masalahnya keren banget deh. Dan setelah ini kita akan ada breaking news sebentar saja. Oke, bersama Nisa. Oke Nisa, this is your show now. Yes. Woohoo, it becomes my show. Hi Lombok Opat. Oh, it's not too loud here. It's not too loud here. Let me repeat it again. Hi Lombok Opat. Hi, this is Nisa in here and welcome back to the new episode of Ngopot Ba. Thank you Lombok Opat. Tepuk tangan untuk kita semua yang sangat rame ini. Thank you. So, Nisa kali ini kembali hadir untuk menyapa lombo-lombo ngopot di rumah. Rimpe kabare lombo-lombo ngopot, sehat kabeh wongke? Semoga sehat ya. So, kali ini Nisa akan memberikan breaking news yang pastinya nggak kalah news, tapi pada nggak sih kalau kali ini Nisa berdiri di tempat yang berbeda dari biasanya. Hah, di mana sih? So, kali ini Nisa ada di acara Temu Kangen Serawung Rock Dinner bareng teman-teman The Walker and Walkeries. Tepuk tangan dong buat kita semua. Thank you guys. Nah, breaking news kali ini tidak jauh-jauh dari tema kita, biarkan musik berbicara. Breaking news kali ini yaitu tentang musik pastinya. Breaking newsnya tentang apa sih? Nah, yang pertama, udah pada tahu durung sih kalau lomba-lomba ngopot wis pada terengkek durung? Terus nggak terengkek kan? Misal musik itu sebenarnya udah mulai dari kapan sih? Nah, musik itu sudah mulai dikenal sejak tahun 1876 bertepatan dengan diciptakannya telepon. Itu pertama kali Mbo. Nah itu sejarahnya Mbo. Untuk pengetahuan kalian ben kue podo pinter edukasi nih. And the next breaking news is kemudian kue podo ngerti ra sih Mbo, misalkan negara Inggris itu pendapatan per kapitanya juga ada dari musik. Yang mana Inggris itu menguasai 7,2% pasar musik global. Keren Rambo. Lah apa kabar Indonesia? Indonesia pastinya juga nggak kalah keren, di mana Indonesia melewati beberapa proses ya, berbagai macam genre musik kemudian masuk ke Indonesia. Contohnya tahun 80-an ada rock electric yang kemudian sangat hits di era itu, kemudian tahun 90-an. Di tahun 90-an ini bisa dikenal dengan long lasting fase, di mana karya-karya yang diciptakan di tahun ini itu bertahan sangat lama dan juga masih bisa dinikmati di saat-saat seperti ini, di saat-saat sekarang kita nih, generasi kita. Bisa didengerin di TikTok, itu yang kalian dengerin di TikTok atau di media sosial lainnya itu karya tahun 90-an loh Mbo. Terus masuk ke era tahun 2000-an, masuk mulai musik pop Melayu, banyak band-band lahir. Kemudian bergeser menjadi tahun 2010-an dari band menjadi boy band karena ada yang namanya gelombang K-pop dari Korea itu. Kemudian juga dangdut koplo yang mulai masuk merajalela di Indonesia ini menjadi hits. Nah itu tadi fase-fase musik yang pernah mampir di Indonesia. Kalau lomba-lomba ngopot kira-kira genre musiknya apa ya? Nah kalau teman-teman The Walkeries ini kira-kira genre musiknya apa ya? Rock pasti. Rock for life, is it true? Pastinya, rock for life. Nah, apapun genre musiknya, lomba-lomba ngopot semuanya, it doesn't matter. Yang penting adalah musik adalah pemersatu kita semua. Because music is my life and music is my language. Ya, itu tadi breaking news dari Nisa. Kemudian sebelum Nisa mengakhiri, Nisa mau terima kasih dulu buat support orang-orang, pihak-pihak yang sudah support ngopot Mbo kali ini, Li.
ada Kumon Ahmad Yani yang selalu setia mensupport Ngopot Mbo. Kemudian juga ada Magnus Seven, kemudian juga ada Hotel Istana yang support Ngopot Mbo malam ini. Thank you so much buat supportnya. Dan itu tadi breaking news dari Nisa. I'm Nisa Zara signing off and I'm giving back to Miss Dita. Thank you. Bye. Bye. Thank you so much for the time. Cek. Oke, thank you Niza. Oke, saya ada beberapa pertanyaan lagi nih. Agak tajam boleh ya? Ini ngomong tentang honor nih ya. Saya ngomong nih langsung. Gue demen nih yang honor-honor ini nih. Ini berhubungan dengan honor nih ya, kan anak-anak band tahu dong. Gimana sih kalau ngomong tentang honor itu gimana? Kalau anak-anak band, terus standar untuk sebuah musik itu harusnya gimana nih? Kan mumpung ada dari pihak hotel ada, ya kan? Ada dari pemerintahan juga ada nih. Dan saya yakin yang dengar di sini juga bukan hanya anak-anak muda, tapi ada dari pihak pemerintahan ataupun yang pemilik kafe. Tentang honor sebuah band itu harusnya gimana sih standarnya? Menurut kacamata, oke silakan Mas Denny. Langsung Jadi, deh, bingung deh. menurut gua, honor itu sebenarnya kedua belah pihak, baik itu pelaku seni maupun pemilik usaha itu harus berkesinambungan. Harus berkesinambungan, maksudnya apa? Agak halus ya, Agak halus, aku kalau yang halus gini nih bingung. Artinya, Normatif banget. aku lebih concern kepada pemilik kafe atau pemilik hiburan atau pemilik one stop entertaining itu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Baik itu manajemennya, baik itu alatnya, baik itu dengan fasilitasnya. Artinya ketika si artis, si pelaku seni ini dia kita kontrak, dia punya hak dan tanggung jawab. Nah di situ nilai bisa naik. Ya, itu di pihak si pengelola. Nah, terus? Ketika bicara kepada si seniman, akhirnya secara tidak langsung mereka harus punya standarisasi. Ya, pengelola sudah menyiapkan alat dengan baik, sudah menyiapkan manajemen dengan baik, dengan kontrak yang baik. Sehingga nanti available budgeting itu keluar dengan baik. Biasanya berapa sih kayak gitu tuh? Slow dulu. Sayanya udah gak kuat, harusnya berapa sih supaya biar ada standarisasi antara Batang Pekalongan biar sama. Ini yang gitu jadi loh masalah, sebenarnya. ini yang jadi masalah. Sebenarnya masalah ini pun dibuat-buat menurut gua ya. Dibuat-buat. Iya. Oleh siapa? Oleh pelaku seni, pelaku usaha, atau dari media pun dibuat-buat. Contohnya gini, gua kalau main di Jakarta dibayar 5 juta tuh sekali perform. Kenapa di Batang Pekalongan cuma dibayar 500.000 per band? Kenapa kamu mau? Nah, pertanyaannya muncul, kenapa kok mau dibayar segitu? Nah, terus? Itu belum masuk. Belum. Ya kan? Terus Kalem, yang kedua, kalem. yang kedua, kenapa orang Jakarta mau main di Batang di Pekalongan? Kalau pertanyaannya di Jakarta itu fee-nya bagus. Banyak kok anak-anak dari luar main di sini. Nuhun sewu contohnya The Walker. Kenapa dia bela-belain waktu, tenaga, energi main ke Pekalongan? Ada apa di Pekalongan? Kenapa mereka mau? Nah lu jawab. Ada apa? Nanti Berarti dulu. pertanyaan sama Walker. Artinya, mau? artinya aku bilang itu harus ada keseimbangan. Ya. Ketika dibicarakan soal budget, semua anak band kepengennya budgetnya baik Gede dong. ya, gede Minimal satu player 1 juta deh. Ya sekali manggung ya. Sekali manggung ya. Tapi yang jadi masalah, apakah income dari si pemilik kafe itu masuk dalam targetnya? Itu kan jadi tanda tanya besar. Gue bayar lu mahal-mahal, tapi makanan gue nggak laku. Lakunya cuma kopi doang. Nah itu jadi masalah juga kan. Nah kalau menurut gue sebaiknya harus ada asosiasi. Atau lembaga. Atau apalah namanya lah ya. Gak ngerti deh namanya apa. Ada komunitas intinya seperti itu? Apapun namanya. Yang membentuk, yang membuat standarisasi baik itu budgeting, baik itu performance maupun ya manajemen lah. Antara Batang dan Pekalongan setidaknya sama lah ya. Dengan standar musiknya harus kualitasnya begini. Kita bicara tidak Batang Pekalongan saja, kita bicara Semarang, Jakarta, Manila, Papua. Lo main di Papua bisa 100 juta lo main di sana. Banyak kawan-kawan main ke sana. Kenapa main di Batang cuma 100.000? Ada apa ini Batang? Katanya di Batang ada kawasan industri terpadu yang
Oke. Wah, anak bandnya Nyentuh ya, ada industri ya. So, Ada dua proyek besar belum ya. jalan. Oh belum Sebentar jalan. lagi mungkin. Bentar lagi. agak seru dulu. Iya, Itu menurut gua sih. Oke. Gua kepengen ada lembaga, asosiasi ataupun namanya. Ah. Di situ kita duduk bareng pelaku usaha dengan pelaku seni. Ayo kita bareng-bareng. Jadi Lo- intinya ada peran dari perusahaan atau pemerintah yang mungkin itu bisa nggak sih masuk ke sana? Bisa Bisa banget. dong ya? Loh, sekarang pelaku usaha itu lewatnya kan melihat pemerintah. Oke. Tapi kadang-kadang pemerintah, sorry ya, Heeh. dia nggak ngelihat si pelaku seninya. Dia ngelihatnya si pelaku usahanya aja kadang-kadang. Oh ya. kadang-kadang. Kalau Ketika makanya ketika pemerintah melihat pelaku seninya, biasanya sama mereka nih Hah? dimasukin ke entah dewan kesenian, entah Iya. apa yang ada unsur kepentingannya juga. oh. Ini boleh tajam apa enggak sih ini? Oh tajam Boleh. banget boleh seperti silet. Itu menurut- acara orang acara Oh, orang. samurai. Samurai ngono loh. Itu menurut gua nanti Om Hasan lebih tajam lagi. Oke. Ya. Ayo sekarang dari sudut Lihat. jenengan. Ayo Mas. Karena aku nggak paham belas sama honor tuh nggak paham belas. Karena Ojo pernah gaya. nggak pernah ke Tapi ntar dulu, yang gua Ya. tahu Hah? honornya Mas Hasan ini sangat baik. Dia Gitu ya? harus jadi contoh. Karena Ya. mungkin dia punya kualitas yang baik Betul. dan dia profesional. Betul, Mungkin yang itu jadi kali ya. masalah. Itu yang jadi masalah buat yang undang dia. Oh yang jadi masalah yang Iya. undang dia gitu ya. Iya. Karena Pak bayarnya mahal nggak Loh. sih Pak? Mahal nggak Pak? Lo pernah lihat nggak sih? Contohnya Mbak, Ah, contohnya apa? aku mau bikin sunatan. Iya. Anakku sudah habis puluhan juta. Iya. Ngundang dia masih puluhan juta juga. Masya Kan Allah. kebangetan. Kapan ya Allah kapan? Kapan? Masih bisa kayak gitu. Istilahnya seperti Iya, itu. Iya. Tapi mungkin ada hubungannya ya tentang honor, tentang budget itu tergantung dari profesional dan kualitas. Betul. Dan jam terbang. Jam terbang. Nah, dan sebenarnya kalau ngomong honor tuh harusnya gimana nih? Kalau Om Hasan kan udah jam Kalau- terbangnya tinggi deh. Kalau di Pekalongan gimana? Kalau Saya di pengen mu- ngerti. kalau di musik saya memang belum pernah dibayar ya. Karena Bohong. memang karena belum pernah karena nggak pernah punya Bohong. punya Bohong, belum bohong. pernah tau punya nggak? band Kamu bohong. profesional. Kamu tau maksudnya. gak? Kalau kelihatan bohong apa? Hidungmu lo mekrok Oh, coba iya. lihatin. Kamu kelihatan Kalau banget tau MC gak sih? iya, kalau Nah, MC. kalau MC gimana? Kalau Oke deh MC. kita ngomong MC deh gak masalah. Jadi honor Tentang yang honor. pernah terbesar itu didapat saya itu ketika saya di job sama Pak Bupati Batang siapa? Pak Yoyo. Pak Yoyo, Ya. oke. Itu bayaran sampai 5.500.000. Alhamdulillah. Ini seumur urip tuh pisan kuwi. 5 juta. 5.500.000. Alhamdulillah 5.500.000. Lagi bar Pak Wiyajira tau ngejob aku. Nah, Kelarangan kalau tuh. sudah. Pak BJ sudah enggak. Pak BJ udah selesai. Dhisik maksudnya dhisik ke dhisik, 5 aduh. tahun ki ngejob yo Oke. pisan. Apa perlu nanti tak ngomongin sama Bulani PJ. Nanti Ya, berapa boleh, persen dari boleh, saya? boleh, iya. Ini biasa terjadi nggak sih kayak gini? 10% buat kamu lah ya. Rahasia depan umum nih Pak. Aduh ya Allah Pak. Gitu. Kalau musik saya memang belum pernah apa namanya karena memang di episode Bedarin, iya Oke, kalau benar. MC tentang honor itu harusnya gimana? Udah nggak apa-apa. Sebenarnya itu saling ngikuti ya. Seumpama contoh di MC lah ya, di MC kayak saya. Saya itu kan MC yang lahir dari MC yang tidak sangat basicnya bukan seorang MC. Biasanya zaman sebelum aku ya, MC itu adalah lahir dari radio ya. Oke. Eh, Basicnya dari sana ya radio, basicnya. terus dari komunitas-komunitas Ya. yang memang bicara Berhubungan dengan bahasa, penyiaran dan betul. segala Nah, macam. Oke. setelah saya muncul, Oke. waktu saya muncul Hah? itu adalah kemunculan MC yang tidak berbasis bahasa, tidak berbasis Berarti intinya otodidak ya? otodidak. Bukan Ah. otodidak, mungkin Ini lebih punya tes. berkarakter. Oh, punya Dia karakter. tesnya sendiri. Tesnya Kalau aku sendiri lihat punya sih ya. karakter. Karena pas di era saya itu lagi musimnya festival acara musik yang begitu banyak banget. Itu kalau MC-nya nggak saya nggak mau mereka. Wih, Harus sih. Hasan Roy. Nah, Oke. ketika ada di sini Keren. makanya karena memang ketika MC musik menerangkan musik MC Pekalongan sampai Tegal sampai Semarang mungkin nggak ada lawan mungkin. Wih, sih tepuk tangannya Menurut saya- dong berarti gitu. menurut saya tadi. Oke. Ya Allah, gue sih lucunya cuma. Tapi itu dulu. Tapi itu dulu. Itu dulu. Enggak dong, Iya. ada kata dulu. Karena sekarang musik, Gitu, event sekarang. musiknya beda ya. Iya, Event iya. musiknya beda. Sekarang event musiknya. Fenomenanya tadi yang berbeda. Iya, event musiknya di wedding yang saya tidak bisa seganteng MC wedding. Ganteng ya. loh, kamu kalau ditata ganteng Mas asli Mas. Ganteng tapi jiwa saya memberontak. Enggak cocok kalau ditaruh di tempat-tempat yang. Nah itu ya, oke. Hadirin yang berbahagia. Tuh kan kalau kayak, ya gini nih asli MC ya kayak gitu. Bener ya kocak abis ya. Nah terus kita ngomong nih yang terakhir.
Mungkin nggak sih antara Batang sama Pekalongan itu bisa kolaborasi dengan fenomena sekarang? Apa? Dari dulu kali kalau Batang sama Pekalongan kolaborasi. Oh, enggak. Kolaborasi apanya nih? Enggak gini, karena kan beberapa kita lihat ya, mesti orang dikit-dikit itu Pekalongan, dikit-dikit Batang. Atau kalau enggak kadang-kadang itu mereka itu masih suka tidak bisa match gitu loh. Dalam hal musik ataupun dalam hal entertain. Perkaranya adalah setiap wilayah punya regulasi sendiri. Oke, bisa Oke. diterima alasannya. Terus? Contohnya, orang nyari seniman melalui Pekalongan karena Pekalongan medianya udah banyak. Ya. Kafe, oke, tempat oke, hiburan. oke. Batang tidak ada. Sehingga pelaku seni Batang pun banyak yang hijrah ke Pekalongan. Harusnya ke Pekalongan dulu ya. Ya nggak harusnya juga Nggak sih. harus kan, Artinya harusnya. gini, kalau ngelihat fenomenal seperti itu harusnya Batang juga mempersiapkan juga. Tapi enggak dong, kafe-kafe itu kan banyak. Kafe-kafe itu kan banyak ya di Batang saat ini tuh ya. Dan semuanya juga pelaku seninya dari Pekalongan loh. Iya itu yang jadi masalahnya. Kenapa orang Batang nggak ada? Karena tidak ada tempat buat mereka. Oh, nggak ada Yang punya tempat. pelaku apa ya kafe yang ada di Batang, mereka Hah? yang cari orang Pekalongan kok. Berarti Pekalongan lebih ini dong, lebih bagus dong. Gimana tuh Pak Pekalongan? Kalau MC Bukan gimana? soal bagus atau tidak ya. Apa dong? Kita bicara tentang kesempatan. Oh, Mungkin ada orang-orang Batang pelaku seninya tidak nampak, Oke. tidak ada tempat. Sehingga contohnya kecil gini, Tidak diberi kesempatan juga. gue di Batang nih, Ya. gue Ya. pengen nongkrong yang banyak senimannya di mana sih? Oke. Ada tempat? Ada tempat nggak Mas Denny? Ada nggak? Ada nggak? Enggak sih. Di mana? Hah? Kamu Ada yang nggak? di Batang terus gimana? Enggak. Kau kan- Ketika gue ke Pekalongan, ada bla, ada bli, ada blue, banyak banget tempatnya. Iya sih. Di sini yang main si A, di sini si B, si C. Kita punya chance yang banyak, punya Iya, pilihan yang baik. pilihan yang banyak. Oke, Nah, oke. semua diakumulir, Nah. diambil, dilempar ke Batang. Sehingga ada kejenjangan ya. Padahal sih sebenarnya, Itu Iya, ya. aktornya Osman itu aktornya. nah Oh, itu itu si Usman berarti. Aktornya Osman itu. Aneh. itu kalau menurut gue ya. Oke, Ya, oke, kalau menurut oke. gua sih. Oke, kalau Tanya dari menurut gue. Nah, kayak ini terakhir nih, terakhir. Menurutnya, menurut gimana, Bang? Kalau menurut saya, Kan MC saya udah kan kemana-mana nih ya. tumpah darah Batang ya. Iya. Tumpah darah Batang. Terus sejak SMA itu saya di Pekalongan sampai Hijrah, sekarang. ya? Sampai sekarang ya Terus? karena SMA di Pekalongan. Nah, SMA di Pekalongan, ngeband di Pekalongan, akhirnya sembuju di Pekalongan, beranak pinak di Pekalongan. Jadi sampai ketika saya jadi MC itu dikira orang Pekalongan. Padahal Iya. saya Batang, Iya, Kalibusak. saya tahu. Nah, ketika saya berkumpul dengan teman-teman Batang sama bahwa orang Batang masih oh Batang lo sangar deh Kalongan. Ketika aku ke Pekalongan sama, kalau Batang Pekalongan sama seperti itu. Nah, Berarti merendahkan satu sama lain pada saat di komunitas sebenarnya mereka? bukan merendah itu apa namanya? Ekspresi aja. Ekspresi. Dan memang harus seperti itu. Oh, mencintai Sebenarnya harus- produknya ya, sendiri, mencintai seperti- kotanya seperti sendiri. itu. Tapi haruskah dengan mengatakan demikian? Nah, menurut saya tuh apa ya? Aku tahu Anda tidak bisa menjawab. PR-nya kita jadi setiap waktu, setiap zaman itu kan terus berubah. Oke. Ya, pun begitu dengan bagaimana kita menyikapi keadaan musik yang mau kita lempar ke pasar, yang Oke. mau kita suguhkan seperti apa, gayanya, performnya, terus aransemennya, terus bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang seperti itu PR kita bareng-bareng di pelaku seninya. Oke. Nah mungkin karena hari ini medianya lebih banyak di Pekalongan, akhirnya mereka jam terbangnya lebih banyak, akhirnya mereka juga belajarnya lebih banyak. Seperti itu, mungkin Oke. seperti itu ya. Kesempatannya lebih Mas Dede banyak. ya, Kesempatan lebih minta banyak maaf ya. ya. Mungkin seperti itu. Oke. Nah keadaan seperti itu kalau dibalik ke Batang, mungkin jadi Batang yang lebih bagus. Oke. Jadi PR-nya kita mungkin membangun itu tadi. Membangun Oke. suasana ekosistem, atmosfer yang seperti itu. Berarti intinya sebenarnya Batang Pekalongan itu sama sebenarnya. Everywhere tuh sama. Everywhere sama, it's the same. Sepakat. Kita bayangin hal yang paling kecil lah ya, selama 17-an. Aku bayangin gini Mas Denny, 17-an itu RT atau RW atau kampung yang anak mudanya, dari mulai umur SD sampai SMA dan kuliahan gitu ya. Terus? Gitu anak mudanya, aku pak gambar apa, aku gambar iki, aku pak musikan iki, gerak kabeh ya, RT ini pasti rame. Sebenarnya di situ kuncinya. Pasti rame. Kuncinya di situ anak-anak RT muda. sebelahnya, Hah? bocah sing SD ning omah tok, sing SMP dolan dewe-dewe, sing SMA Oke. sepi. Jadi Aku harus bayangin bersatu itu ya, intinya harus gambaran bersatu kecil ya. tentang kota, Kota. tentang negara, tentang dunia.
dia gambarkan dengan sebuah RT tadi. Iya betul. Jadi Regulasi, kalau gue mau bilang regulasi. Oke, Kayak oke, gitu ya. oke. Jadi- Oke, terakhir. Apa pesannya? Kalah sih. Terakhir pesannya untuk penonton Lombok Ngopot sama semua yang ada di sini. Oke, dari Mas Denny. Yuk. Ya saling bersinergi aja. Contohnya kayak malam ini. Antara audiens dengan Ya. pelaku seni, Betul, kita betul. sama duduk bareng, nyanyi sama-sama singelong gitu. ya. Jadi antara pelaku seni dengan pelaku usaha pun harus duduk bareng-bareng, sinergi. Jangan merasa ya belas-belak atau kepentingannya beda-beda. Jadi harus Oke. bareng aja udah. Bareng ya. Bareng aja. Harus duduk bareng, bahas Ya. bareng gimana Ya. bagusnya untuk Ya. sebuah kota, untuk sebuah usaha, untuk sebuah musik. Betul. Seperti itu ya. Oke. Silakan. Ini pesan terakhir berarti ya. Astagfirullah. Situ dulu ya. Situ dulu jangan saya. Ini apa pertanyaannya tentang apa nih? Iya pesannya dong dengan pembicaraan kita malam hari ini apa? Biar maju musiknya gitu maksudnya. Apa aja anything Oke. yang mau disampaikan silakan dari pembicaraan kita malam hari ini. Jadi kalau saya melihat Mas Denny nggak tahu benar apa enggak ya. Ini analisis seorang MC. Jadi ada 3 pilar yang perlu saling sinergi. Oke, 3 pilar. Ini The first? tentang generasi. Generasi. Jadi dari mulai SD sampai SMA ya, terus kuliah sampai mulai kerja gitu. Terus umuran yang sudah mulai stabil seperti om-om sama bapak-bapak sekarang hari ini ada di sini. Nah, kita bagi 3 ini ya. Jadi ide dan kreativitas itu ada di generasi paling bawah ya. Pasti ide lebih segar dari mereka, solutif pasti, karena mereka lebih bisa melihat perkembangan. Iya. Nah di generasi yang kedua, atasnya itulah generasi yang mereka bisa mengeksekusi. Ya, Oke. bisa mengeksekusi menjadi rockstar beneran, menjadi Oke. seorang drummer hebat Iya. karena mereka sudah umurnya sudah matang. Iya, Terus kedewasaannya. ya sudah siap, maybe belum nikah, orang nosing akon. Mas, balik ya mas, susu teh. Mas anak eloro. Pampers saya tinggu ping papat, tapi atos. Nah, seperti itu, pampers ya. Oke, Pak. Nah, itu dia. Pengalaman pribadi kayaknya. Betul. Nah, ide di bawah, terus yang di tengah ini adalah eksekusi. Kita hantarkan mereka. Nah, yang paling atas seperti sekarang Om sama senior-senior kita yang ada di sini, yang sudah jadi manajer, yang sudah jadi dirut, yang maybe sudah jadi Oke. kepala dinas. Sudah mapan deh. Ya, Sudah mapan. maybe sudah jadi wali kota, Ya. atau siapa tahu sudah jadi gubernur. Nah, 3 ini ya kalau sudah kita dalam satu wacana kita membahas tentang musik, ya toh, setiap kita kan pasti zaman kecil punya bayangan masing-masing tentang bagaimana melihat sebuah band seperti apa ketika Iya. semua Om Didi ya yang tadi nyanyi. Iya. Beliau kan pas lagi nyanyi dia bayangin bahwa beliau pas lagi muda banget. 30 bayangin, tahun yang lalu. 30 Iya, tahun iya, yang iya. lalu bayangin. Mundur Nah, lah itu ya. Nah, saya berharap bayangan ini adalah dilempar ke generasi bawahnya. Dilempar ke Pak Didi ke Ah. generasi bawah, oke. Jadi acara seperti ini adalah berguna untuk kita buat pesta pura tentang mengenang masa mudanya. Balik lagi tadi generasi ya. Ah. Jadi yang bawah kita serap idenya. Oke, idenya. Yang Yang tengah kedua, kita kasih tempat buat eksekusi. Ah. Yang Yang paling ketiga, atas kita sedot dana dan duitnya buat ngebiayain. Wih, Nah, gitu loh. mantap tepuk tangannya dong. Oke, thank you. Yang pasti musik adalah bahasa universal umat manusia dan musik adalah alat pemersatu bangsa. Terima kasih yang sudah hadir malam hari ini. Thank you untuk narasumber Wes, hebat. ya. Thank you banget. Wes. Udah cukup. Astagfirullahaladzim. Thank you banget kayaknya dia ketagihan. Nanti kita ngobrol lagi tentang Oke, banyak siap. hal Oke, bersama Ngopot Bos. Seperti biasa saya ingin dengar suaranya. Ngopot Bos! Ini mah. Sekali lagi Ngopot Bos! Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Jangan lupa tetap nonton di channel YouTube kita setiap Sabtu malam minggu jam 19.30. Thank you. Saya Yati Dita mohon undur diri dan kita akan kembali lagi di event yang jauh lebih baik dan thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopot Bos! Oke, thank you. Oke, the welcome. This I am your show.